Bahasa ringkasnya, Quran surah 18 ayat 99 sampai 100 sampai 101. Neraka, sudah. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan, seperti halnya orang yang beriman pada Allah dan wafat dalam keadaan mukmin, maka dia fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Kalau akan dihukum dulu di neraka sesuai kadar dosanya, setelah itu dimasukkan ke surga. Jadi ingat, kalau Anda berdosa, misal dosa, pernah berbuat salah, ditimbang, lalu dimasukkan ke surga. Proses hisabnya, maaf, itu sampai selesai seharinya 1000 tahun. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 47-nya, bahkan dari 45 sampai dengan ayat 49-nya. Di Ashabul A'raf nanti. Nah, dosa 50,01%. Pahala 49,99. Besar dosa dibandingkan dengan pahalanya. Besar amal salah dibandingkan amal solehnya. Maka dia berpeluang masuk ke dalam surga, tapi disejajarkan dulu ukuran dosanya, dicuci di neraka. Udziba, dihukum dulu sesuai kadar dosanya. Nanti kalau kadar dosanya sudah habis, lebih unggul kadar baik, baru diangkat dia. Kalau dalam hadis riwayat Al-Bukhari, gosong diangkat, dipindahkan ke surga. Baik. Jadi kalau antum pernah berbuat salah bukan musyrik, punya peluang ke surga. Tapi jangan bercita-cita, berarti salah nggak apa-apa lah, masuk surga juga. Silahkan, silahkan. Tapi seharinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Paling singkatnya, paling ringannya, Quran surah 4 ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kami tarik ubun-ubunnya, paling ringan nih. Paling ringan. Saya kasih ilustrasi supaya nanti antum bisa mikirin. Ya, jadi begitu berbuat maksiat, paling ringan neraka begini. Tarik ubun-ubun, tarik tanpa ampun, nggak ada senyuman, nggak ada candaan. Ya neraka nggak ada. Semuanya ganas. Ganas itu. Awas, hati-hati. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun, kasar, tarik, kasar, syidad, keras. Quran surah 66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Tarik, keras. Awas, nusli, tarik ubun-ubun, celup. Kullama nadijat juludum, ketika dicelupkan hancur semuanya, tubuhnya, kulitnya. Disebutkan kulit karena kulit indera perasa yang paling peka. Hancurkan semua. Celup. Pernah bikin teh celup? Teh celup itu kan celup angkat kan? Baik. Nadijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami angkat lagi. Jadi kalau sudah hancur, kami angkat. Begitu diangkat, disembuhkan lagi dengan kulit-kulitnya. Kenapa disembuhkan? Supaya saat kami celupkan lagi, merasakan lagi bagaimana nikmatnya siksa neraka. Bahasa Qurannya, menikmati siksa neraka. Sekali celup, kalau dicelupkan sedetik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari rasanya di dunia. Kalau tidak percaya, coba aja sana silakan. Ayo, kalau nggak percaya, kita buktikan nanti di akhirat. Di teman-teman sekalian, itu gambarannya. Di begitu diangkat, celupkan, itu paling ringan tuh. Paling ringan. Makanya dalam bahasa Sahih Al-Bukhari, ketika diangkat sudah gosong dia, begitu dimasukkan ke surga, sudah menikmati dalam keadaannya. Makanya mendingan kita merasakan biasa aja di dunia. Para sahabat kalau berbuat dosa, langsung datang pada Nabi. Ya Rasulullah, hukum saya. Hukum saya. Kenapa mengatakan hukum saya? Daripada dihukum di akhirat, mendingan selesai di dunia. Maka turunlah hukum dari Allah. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Paham ya? Baik, kita lebih disayang oleh Allah. Kalau umat Nabi Musa, musyrik, bunuh diri. Bunuh diri. Quran surah kedua, ayat 54. Silakan cek. Awas, faktulu anfusakum, bunuh diri, baru diampuni. Allah kurang sayang apalagi pada umat Nabi Muhammad. Tobat, tinggalkan itu. Tinggalkan semuanya, beralih kepada Allah. Hei, yang percaya pada batu-batuan yang tidak jelas, patung-patung tidak jelas, gambar-gambar tidak jelas, sudah. Tepikan dalam kehidupan kita, ambil yang jelas-jelas. Begitu ditinggalkan, rahmat Allah turun pada rumah antum, dalam kehidupan antum. Tapi kalau antum bertahan pada yang seperti itu, Allahu Akbar, Allah masih sayang, dulu bunuh diri. Umat Nabi Musa, maaf, ada kotoran, sobek, gak bisa dicuci. Masuk ke celana, sobek. Baju, sobek. Umat Nabi Muhammad, cuci. Hilangkan 3 unsurnya. Warnanya, baunya, rasanya. Kalau hilang semua itu, pakai lagi ibadah. Warna, hilang. Bau, hilang. Rasa bagaimana? Kucing, ada di masjid. Karpet. Kucing. Antum hilangkan. Masya Allah. Warnanya hilang. Baunya hilang. Rasanya bagaimana? Hah? Masya Allah. Ini namanya ghalabatul dzan dalam fikih. Ghalabatul dzan, sangkaan yang paling kuat. Saya kira sudah hilang. Ya sudah, nggak usah dicoba. Itu bahaya ya. Nggak usah dicoba. Kalau kita merasa sudah bersih, hilang. Kita lebih beruntung teman-teman. Taharah bersih. Umatnya Nabi Musa tidak begitu saat itu. Sobek,
Kenapa? Karena mereka ngeyel, makanya berlaku hukum ketat. Kasih ini, pindah ini. Kasih ini, minta ini. Kasih itu, minta itu. Makanya turun hukum yang paling ketat. Ayo, daripada disobek, mendingan gak usah. Makanya dijaga oleh mereka, supaya hukum dengan ketat itu maksiat bisa dijauhi. Masih maksiat juga. Ya, makanya beruntung kita baju biasa, bersih, lancar. Jadi kalau di lampu merah itu ada celana yang sobek-sobek, umat Nabi Musa tuh nyasar ke sini.